Baik, berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana memilih bentuk sediaan obat yang tepat. Yang dimaksud adalah apakah kita akan memilih obat dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, injeksi, ataupun suppositoria. Baik, kita mulai pertemuan kita pada hari ini. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa bentuk sediaan obat itu. Bentuk sediaan obat adalah sediaan yang mengandung satu atau beberapa zat berkhasiat. Umumnya dimasukkan dalam suatu vehikulum yang diperlukan untuk formulasi hingga didapat suatu produk dengan dosis, unit, volume, serta sediaan yang diinginkan yang sudah siap untuk diminum atau dipakai oleh penderita. Jadi pada tahapan setelah membuat anamnesa penderita, seorang dokter menentukan diagnosis, prognosis, serta terapi. Terapi dengan obat perlu diwujudkan dalam bentuk resep yang lengkap dan rasional. Pada tiap resep perlu dijelaskan tidak saja bahan obat atau kombinasi bahan obat serta dosisnya, tetapi bentuk sediaan yang dikehendaki, misalnya dalam bentuk injeksi, solution, suspensi, puyer, tablet, kapsul, dan sebagainya. Adapun obat sendiri ada 4 macam bentuk sediaan. Yang pertama adalah obat dalam bentuk cair atau solusio, kemudian obat dalam bentuk setengah padat atau semi-solida, obat dalam bentuk padat atau solida, dan yang terakhir adalah obat dalam bentuk sistem pengobatan lain atau khusus. Yang dimaksud dalam obat bentuk khusus ini seperti inhalasio atau aerosol, kemudian sistem transdermal dan implan. Nah, obat cair sendiri dibagi menjadi beberapa macam obat. Yang pertama bentuk solusio, yaitu larutan. Yang kedua adalah mikstura dan eliksir, yaitu campuran beberapa cairan. Berikutnya adalah mikstura akitanda atau campuran dengan adanya endapan, suspensio atau suspensi, emulsum atau emulsi, saturasio dan instan saturasio atau effervescent, galenica, gutei, sirupus atau sirup, injeksio atau sediaan injeksi. Sedang obat setengah padat sendiri terbagi menjadi beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama adalah linimentum atau obat gosok, unguentum dapat berupa salep atau krim, yang ketiga adalah pasta, yang keempat adalah sapo atau sabun, dan yang terakhir adalah emplastrum atau plester. Obat dalam bentuk padat adalah obat yang paling sering dipilih karena stabilitasnya. Ada beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama pulvis atau serbuk tidak terbagi, yang berikutnya pulveres atau puyer, kemudian ada kapsula atau kapsul, tabula kompresa atau tablet kompresi, pilula atau pil, suppositoria atau pil taruh, basila atau obat dalam bentuk batang. Faktor-faktor yang menentukan bagi dokter dalam pemilihan bentuk sediaan yang tepat untuk suatu bahan obat atau kombinasi beberapa bahan obat tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah faktor dari bahan obat itu sendiri. Yang kedua adalah faktor penderita
yang ikut menentukan sehingga obat tersebut dapat diterima oleh penderita. Ada 5 macam faktor dari faktor bahan obat itu sendiri. Yang pertama adalah sifat fisikokimia dari bahan obat. Contohnya, pada bahan obat higroskopis, resepnya dalam bentuk cairan. Misalnya natriibromidum harus diberikan dalam bentuk solusio atau larutan obat minum. Kemudian bahan yang tidak larut air pada resep umumnya diberikan dalam bentuk padat. Contohnya pulveres, tablet, kapsul, ya. Contohnya pada obat asetosal, klorampenikol, ya, ini diberikan dalam bentuk tablet, klorampenikol dalam bentuk kapsul, eritromisin dalam bentuk kapsul. Tapi dalam hal-hal khusus, misalnya penderita anak-anak, diberikan dalam bentuk cairan atau suspensi. Berikutnya, bahan obat yang dirusak oleh asam lambung, resepnya diberikan dalam bentuk injeksi. Contohnya obat seperti penisilin G dan adrenalin HCl. Faktor yang kedua adalah hubungan antara aktivitas atau struktur kimia obat atau kita sebut SAR, Structure Activity Related. Contohnya derivat barbiturat tiopental itu sangat ultra short acting, artinya kerjanya sangat pendek. Jadi kita berikan dalam bentuk injeksi. Sedangkan derivat barbiturat phenobarbital karena efeknya long acting atau jangka panjang, jadi resep umumnya diberikan dalam bentuk tablet, kapsul, atau puyer. Faktor obat yang berikutnya adalah biofarmasetik obat dan farmakokinetik bahan obat. Jadi beberapa obat mengalami hepatic first pass effect atau mengalami metabolisme lintas pertama pada hati, sehingga obatnya banyak non-aktif dan bioavailabilitasnya berkurang. Nah, untuk sediaan yang seperti ini kita hindari penggunaan dalam bentuk oral. Contohnya pada nitrogliserin dan isosorbit dinitrat untuk angina pectoris, ini kita pilih dalam bentuk tablet sublingual. Kemudian faktor berikutnya adalah bentuk sediaan yang paling stabil. Contohnya vitamin C memang sangat mudah larut dalam air, tetapi dalam bentuk sediaan larutan kurang stabil, sehingga banyak dipilih bentuk sediaan yang tablet karena lebih stabil. Sedangkan obat untuk efek sistemik itu sedapat mungkin kita berikan per oral, karena ini adalah cara yang paling mudah tanpa kita harus merusak jaringan seperti halnya obat suntik atau injeksi. Berikutnya adalah faktor penderita. Yang pertama, pada faktor penderita itu kita perhatikan umur dari sang pasien. Apabila pasien sendiri anak balita, lebih baik kita berikan per oral yang bentuknya cairan seperti solution atau larutan, suspensi, dan emulsi. Kenapa? Karena ini lebih mudah ditelan oleh anak. Sedangkan bentuk padat yang masih bisa ditelan anak, bisa dipakai, itu adalah dalam bentuk puyer atau pulveres. Pada orang dewasa, obat yang diberikan paling sering adalah bentuk sediaan padat daripada bentuk cair, karena tablet atau kapsul ini lebih stabil. Jadi kalau kita simpan, jangka penyimpanannya, expirednya lebih panjang dibandingkan sediaan cair seperti mixtur, suspensi, dan emulsi. Yang terakhir adalah
Kalau pasiennya geriatrik atau orang lanjut usia, ini kadang mempunyai kesulitan menelan. Nah, itu yang kita pilih seperti anak-anak, yaitu dalam bentuk sediaan cair seperti solution, suspensi, dan emulsi. Berikutnya, faktor penderita adalah lokasi di mana obat itu harus bekerja, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering sebut site of action-nya. Nah, apabila diinginkan efeknya lokal, bisa dalam bentuk larutan, mikstur ungüentum seperti krim atau salep, kemudian pasta bisa kita gunakan juga. Lalu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, apa mau dipakai di kulit biasa atau kulit yang berambut atau pada mukosanya. Kemudian penyerapan atau penetrasi obat melalui kulit, contoh dalam bentuk injeksi atau limimentum atau obat gosok, salep atau krim dengan vehikulum tertentu. Kemudian jika diinginkan efeknya sistemik, itu dalam bentuk injeksi atau salah satu sediaan cair atau padat, per oral atau per rektal, ya. Tapi preferensinya adalah per oral karena lebih mudah bagi penderita daripada cara yang lain seperti injeksi atau cara per rektal. Faktor penderita lain adalah kecepatan dan lama kerja obat yang dikehendaki, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut onset of action dan duration of action. Onset itu cepatnya bekerja, duration itu lama kerja obat. Obat dalam bentuk injeksi akan lebih cepat diabsorpsi dibandingkan dalam bentuk sediaan oral atau rektal. Contohnya, aminofilin ini mempunyai berbagai macam bentuk sediaan. Kalau kita urutkan dari yang paling cepat onsetnya itu adalah aminofilin dalam bentuk injeksi, kemudian dalam bentuk larutan, kemudian dalam bentuk serbuk, dan yang terakhir adalah dalam bentuk kapsulnya, ya. Karena dalam bentuk kapsul itu harus deliberasi dulu, ya. Yang lainnya juga sama, harus larut dulu. Pulveres harus larut dulu, sedangkan solution itu harus terabsorpsi dahulu. Tapi kalau injeksi langsung terabsorpsi, gitu. Dalam hal obat sustained release yang berupa tablet atau kapsul, itu kerjanya lebih panjang daripada tablet atau kapsul biasa. Jadi pemberian obatnya itu cukup 1 atau 2 kali sehari. Nah, ini ditujukan biasanya untuk orang yang sering lupa minum obat, ya. Biasanya penderita geriatri atau lansia itu kalau dikasih 3-4 kali sehari sering lupa. Demi biasanya juga pekerja itu, ya, malas ngantongin obat kemana-mana, jadi maunya sebelum berangkat kerja sama setelah pulang kerja, itu untuk mempermudah sang pasien. Kemudian adalah keadaan umum dari penderita, ya. Ada penderita yang tidak sadar atau penderita yang sadar tapi dibedakan antara yang masuk rumah sakit atau yang berobat jalan, ya. Penderita yang tidak sadar mau tidak mau kita pilih injeksi atau infus atau perektal. Kalau pasien yang berobat jalan, ya, kita carikan yang jauh lebih mudah, ya. Contohnya pada askariasis dan oksuriasis kalau berobat jalan, ya. Jadi kita berikan obat cacing yang langsung hancur, jadi tidak kemana-mana gitu, ya, skoleksnya, ya. Tapi kalau di
berobat di rumah sakit, ya mana saja bisa dipilih. Karena suatu sebab kadang-kadang penderita tidak bisa diberikan pengobatan secara oral. Contohnya pada wanita hamil itu ada hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan. Jadi setiap kali kita berikan obat tablet atau kapsul langsung dimuntahkan. Kemudian pada pasien post operasi saluran cerna, ya ini saluran cernanya belum bisa berfungsi secara baik. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini dipilih dalam bentuk injeksi atau masih bisa perektal kalau berobat jalan. Sebenarnya sediaan perektal ini tetap menjadi pilihan terakhir untuk efek sistemik. Jadi kalau memang ada, ya lebih baik diinjeksi saja. Kemudian faktor penderita lainnya adalah kita memilih bentuk sediaan yang memberikan efek terapi yang optimal, tetapi efek sampingnya yang minimal bagi penderita. Misalnya pada obat-obat tertentu yang mengiritasi lambung, kalau kita berikan secara per oral, maka nanti kita bisa memilih sediaannya. Bisa kita berikan injeksi, atau ada pabrik-pabrik farmasi yang mempunyai formulasi yang lebih baik, yaitu dengan menyalutnya sehingga aman untuk lambung. Kemudian dipilih bentuk sediaan yang paling cocok bagi penderita, paling mudah dan paling bisa diterima. Misalnya bahan obat yang sangat pahit, biarpun mudah larut dalam air, kita tidak berikan dalam bentuk obat minum karena rasanya akan tetap terlalu pahit, ya. Contohnya adalah kina, ya. Kita tidak pernah memberikan kina dalam bentuk larutan, tapi kita formulasikan dalam bentuk tablet atau kapsul, ya. Antihistamin, ya, kebanyakan tetap diberikan dalam bentuk tabletnya, seperti itu. Kemudian bahan obat yang ada rasa amisnya, resepnya dipilih dalam tablet atau kapsul, ya. Atau lebih baik lagi dalam bentuk dragi atau tablet salut. Misalnya ini berbagai garam ferum atau besi, ferosisulfas, ferrosiklorid, ferrosikarbonat. Kalau diberikan dalam bentuk larutan, rasanya akan seperti besi karatan, ya. Jadi tidak enak di lidah penderita. Kita tutup materi kali ini dengan 4 kesimpulan di sini. Yang pertama, dalam memilih obat ada faktor-faktor utama, yaitu sifat-sifat obat dikaitkan dengan satu atau beberapa faktor dari penderitanya. Bentuk sediaan obat ditentukan oleh dokter yang menulis resep, bukan apoteker yang membuat obatnya. Karena dalam resep sudah ditentukan bentuk dari obat itu apa formulasinya. Kemudian pada penderita yang masuk rumah sakit, semua macam bentuk sediaan obat itu bisa diberikan karena dalam pemakaiannya di bawah pengawasan dokter atau perawat. Bagi penderita yang berobat jalan, sedapat mungkin kita berikan per oral untuk sistemiknya. Dalam hal khusus dapat dipilih perektal, tapi adalah kewajiban apoteker memberikan edukasi bagaimana cara menggunakan suppositoria yang benar, ya. Karena kalau tidak digunakan secara benar tidak akan efektif. Misalnya obatnya keluar lagi karena tidak diedukasi untuk dipakainya setelah BAB, atau setelah dipakai
pasien langsung berdiri dan jalan, obatnya keluar lagi. Jadi ini kewajiban dari apoteker untuk memberikan edukasi, karena dengan cara pemakaian yang tidak tepat, obat menjadi tidak efektif. Dalam bentuk sediaan apapun, suatu obat bila dikehendaki diabsorpsi, maka syaratnya obat harus berada dalam bentuk larutan yang sempurna, yaitu terdispersi secara molekuler di tempat penyerapannya atau site of action-nya, kecuali dalam mekanisme pinositosis yang seperti fagositosis ya. Proses pelarutan dan proses pembebasan zat berkhasiat dalam bentuk sediaan nanti kita akan bahas lagi pada bab biofarmasi dan farmakokinetika. Baik, dengan kesimpulan yang terakhir kita tutup materi kali ini. Terima kasih segala waktu dan perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan share belajar kefarmasian bersama saya, Lukas Marvin. Terima kasih.